Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Miss Kinyo Karisma Kurniasari SSMITM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata, dan kepada teman-teman pariwisata semuanya, izinkan dari kita untuk mempresentasikan hasil wawancara kita yang kita lakukan di Hotel Pondok Tinggal Borobudur. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kita, yaitu kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Bagus Surya, saya Ignasi Bakarsma Akila, saya Erina Agung Sapitri, saya Tias Ayu Nurasani, saya Yedi Marumbala. Baik, yang pertama itu ada profil narasumber. Nah, narasumber kita itu narasumber dari Pondok Tinggal langsung. Beliau namanya adalah Mas Radit. Mas Radit adalah seorang manajer operasional di Pondok Tinggal Hotel sejak tahun 2020. Jadi beliau itu menjabat sebagai manajer operasional kurang lebih selama 5 tahun sampai saat ini. Tugas beliau meliputi pengawasan operasi harian, pengelolaan staf, penjagaan standar pelayanan, pengelolaan anggaran, serta penanganan keluhan tamu. Beliau juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan kesehatan, merencanakan strategi peningkatan efisiensi, berkolaborasi dengan departemen lain, menganalisis data kinerja, dan mengembangkan kebijakan operasional. Dan demikian, beliau memastikan hotel beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan memuaskan kepada tamu. Untuk info tambahan saja, kita sudah menanyakan mengenai latar belakang dan jenjang karir dari Mas Radit ini. Namun, mohon maaf, Mas Radit menolak secara halus untuk memberikan informasi tersebut karena menurut beliau itu sebuah privasi. Jadi kita hanya mendapatkan informasi terkait Mas Radit ini cuman seperti ini untuk profilnya beliau. Kemudian yang kedua itu ada profil dari Pondok Tinggalnya itu sendiri. Pondok Tinggal Hotel terletak strategis dekat Candi Borobudur, sekitar 700 meter dari candi tersebut, di Jalan Balaputra Dewa nomor 32 Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Diresmikan pada 27 April 1991 oleh Susilo Sudirman. Hotel ini mengedepankan komitmen dalam melayani tamu, baik lokal maupun mancanegara. Nah, Pondok Tinggal sendiri diambil dari tempat kelahiran pendirinya, Haji Budiarjo, seorang pensiunan TNI dan mantan Menteri Penerangan. Hotel ini menempati lahan kurang lebih 2 hektar dengan bangunan seluas 1.200 meter persegi, menggabungkan arsitektur Jawa dan Bugis. Terdapat 4 pendopo untuk restoran dan layanan utama, sehingga serta 3 bangsal rumah panggung Bugis untuk akomodasi. Desainnya mencerminkan keunikan budaya lokal, termasuk gerbang pergola yang terinspirasi dari desain Pertasi Kencana. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menikmati pengalaman menginap dengan nuansa budaya Jawa Bugis yang otentik sambil menjelajahi keindahan Candi Borobudur, Pondok Tinggal adalah pilihan yang tepat untuk jadikan akomodasi teman-teman selama kalian berada di Borobudur dan sekitarnya. Peran riset pemasaran. Riset pemasaran sangat membantu dalam mengembangkan Pondok Tinggal Hotel dengan memberikan pemahaman tentang pasar dan tren yang relevan. Ini memungkinkan hotel untuk menyesuaikan penawaran seperti makanan, akomodasi, serta kebutuhan pelanggan, terutama saat momen spesial, yaitu ketika tahun baru atau momen spesial ketika keluarga dan perayaan remaja. Riset pemasaran memiliki peran penting dalam menentukan target pasar. Misalnya, pada awal Januari dan akhir Desember ketika banyak keluarga dan remaja merayakan tahun baru, hotel dapat menyesuaikan strategi dengan menyediakan tempat serta hidangan yang relevan. Selanjutnya yaitu ada jenis riset pemasaran yang digunakan di Hotel Pondok Tinggal, yaitu yang pertama ada riset pelanggan, yaitu mengumpulkan informasi tentang durasi menginap dan demografi pelanggan yang menggunakan dalam merancang promosi yang sesuai. Yang selanjutnya itu ada riset pasar, yaitu menganalisis data dari tahun sebelumnya untuk memahami tren permintaan kamar di Hotel Pondok Tinggal.
Hotel Pondok Tinggal menggunakan riset pasar dan riset pelanggan, tidak menggunakan riset kompetitor. Hotel membuat riset dengan data-data tahun sebelumnya. Contoh, pada tahun ketiga, keempat, kelima, tahun terakhir di bulan Januari, kamar mana yang paling laku, seperti kamar rombongan atau kamar individu, range umur pelanggan yang datang, dan demografi pelanggan yang membantu dalam merancang promosi yang sesuai. Ternyata pada tahun sebelumnya yang paling laku itu kamar standar, tamu yang paling sering datang yaitu couple dan durasi menginap 2 malam. Maka dari itu membuat promosi paket standar untuk couple dengan harga yang lebih murah. Dari resto mengambil data dari rekap menu tamu yang datang rombongan atau individu, warga domestik atau mancanegara yang menjadi tolak ukur promosi. Contohnya di tahun ketiga paling laku itu es teh. Maka pada tahun ini kita membuat promosi es teh tersebut. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data preferensi. Hotel Pondok Tinggal menggunakan sistem perhotelan yang terintegrasi untuk mengumpulkan data preferensinya. Data seperti asal daerah pelanggan, waktu kunjungan, dan range umur dapat menentukan di mana kita akan mengatur lokasi iklan di sebuah media sosial seperti Instagram. Cara kita mengumpulkan datanya itu menggunakan sebuah sistem. Jadi data setiap tamu yang datang kita masukkan ke dalam sistem, lalu setiap tahunnya kita akan buka sistem, memilih mana yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah analisis data dan strategi pemasaran yang ada di Hotel Pondok Tinggal. Untuk menganalisis informasi dalam strategi pemasaran di Hotel Pondok Tinggal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Seperti yang pertama adalah informasi pelanggan, yaitu mencakup usia pelanggan, asal daerah pelanggan, preferensi, dan lamanya menginap. Lalu yang kedua adalah informasi online. Informasi online mencakup performa media sosial, ulasan, dan situs web. Lalu yang ketiga adalah informasi operasional yang mencakup tingkat okupansi, musim ramai, dan layanan yang sering diminati oleh pelanggan. Yang keempat adalah informasi kompetitor, harga, dan strategi promosi pesaing. Setelah informasinya semua terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis untuk menemukan pola dan tren yang sedang terjadi, seperti kapan periode kunjungan tertinggi, atau layanan apa yang sering diminati oleh pelanggan. Segmentasi pasar juga sangat penting untuk memahami karakteristik pelanggan, misalnya membedakan strategi pemasaran, mana yang untuk wisatawan lokal, mana yang untuk wisatawan mancanegara. Analisis sentimen dari ulasan online dapat mengidentifikasi keluhan atau kepuasan dari pelanggan. Sedangkan evaluasi kinerja pemasaran dapat dilakukan dengan mengukur engagement media sosial dan efektivitas lain. Dari analisis ini, strategi pemasaran dapat dioptimalkan melalui yang pertama personalisasi penawaran, yang kedua adalah penyesuaian harga musiman, yang ketiga adalah pembuatan konten pemasaran yang relevan, yang keempat adalah program loyalitas untuk pelanggan tetap, lalu yang terakhir adalah kerjasama dengan influencer. Pendekatan berbasis data ini meningkatkan efektivitas pemasaran dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, keputusan bisnis berdasarkan hasil riset pasar. Yang pertama ada penyesuaian harga. Hotel Pondok Tinggal dapat menyesuaikan harga dengan menaikkan harga kamar saat musim liburan dan memberikan diskon di musim sepi untuk menarik lebih banyak tamu. Yang kedua ada paket wisata. Jika banyak tamu berasal dari kalangan keluarga yang mencari pengalaman edukatif, maka Hotel Pondok Tinggal bisa menawarkan paket wisata budaya seperti kelas membatik atau tur kuliner khas daerah. Yang ketiga, fokus pemasaran. Jika information menunjukkan bahwa mayoritas tamu mengetahui Hotel Pondok Tinggal melalui Instagram atau Google, maka anggaran pemasaran bisa difokuskan pada iklan advance di kedua stack tersebut, serta pembuatan konten promosi yang lebih menarik. Yang keempat ada peningkatan fasilitas. Jika ulasan pelanggan mengidentifikasi keluhan terkait fasilitas WiFi atau kebersihan kamar, maka keputusan bisnis yang dapat diambil adalah meningkatkan kualitas jaringan web dan memperbaiki layanan kebersihan untuk meningkatkan kepuasan tamu.
Yang terakhir ada kerjasama lokal. Hotel Pondok Tinggal juga dapat menjalin kerjasama dengan UMKM atau komunitas lokal untuk menawarkan pengalaman tambahan seperti tur sepeda pedesaan atau pertunjukan seni, guna memberikan nilai lebih bagi wisatawan. Maka keputusan-keputusan ini akan membantu Hotel Pondok Tinggal meningkatkan daya saing serta menarik lebih banyak tamu. Selanjutnya, tantangan dalam riset pemasaran pariwisata. Hotel Pondok Tinggal menghadapi berbagai tantangan, termasuk tren digital, situasi ekonomi, dan perubahan cepat dalam perilaku pariwisata dengan pedoman perjalanan yang mempercepat data jika tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, sifat musiman dan fluktuasi permintaan membuat pemetaan pasar yang konsisten menjadi sulit. Pengumpulan data yang akurat juga merupakan penghalang bagi wisatawan internasional yang memiliki preferensi yang sangat berbeda dan sering tidak memiliki niat untuk memberikan informasi pribadi. Perubahan pada platform teknologi dan pemasaran digital juga merupakan tantangan. Perusahaan perlu terus beradaptasi dengan algoritma media sosial, tren pencarian, dan strategi iklan online yang dinamis. Sumber daya yang terbatas seperti anggaran, para ahli dan instrumen analisis data bahkan merupakan temuan penelitian yang lebih kompleks untuk bisnis kecil dan menengah. Untuk mengatasi tantangan ini, kombinasi data internal, riset pasar eksternal, dan penggunaan teknologi digital adalah kunci untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih akurat dan relevan. Bagaimana mengatasi kesulitan riset perhotelan? Salah satu faktor ketidakpastian dalam riset perhotelan adalah kunjungan wisatawan. Tidak semua orang berlibur pada akhir pekan atau weekend, karena beberapa orang mungkin memilih untuk berpergian pada hari kerja atau weekday. Hal ini membuat sulit untuk memprediksi dengan tepat tren kunjungan tamu di hotel. Selain itu, dalam sektor pariwisata, memperoleh data yang benar-benar akurat merupakan tantangan besar. Data yang dikumpulkan biasanya hanya bisa mendekati kebenaran atau estimasi, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan tren perjalanan, kondisi ekonomi, serta preferensi wisatawan yang dinamis. Apabila data yang diperoleh tidak akurat, maka ada kemungkinan bahwa terdapat kesalahan dalam proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh SDM yang bertanggung jawab. Kesalahan ini bisa terjadi karena kurangnya keahlian, kesalahan dalam metode penelitian, atau kurangnya pemahaman terhadap pola dan tren yang sedang berkembang di industri perhotelan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam riset perhotelan dan pariwisata, diperlukan metode riset yang lebih fleksibel, pemanfaatan teknologi analisis data yang lebih canggih, serta peningkatan keterampilan SDM agar mereka mampu mengolah dan menafsirkan data dengan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Hotel Pondok Tinggal memanfaatkan riset pemasaran untuk memahami target pasar, tren industri, dan preferensi pelanggan. Analisis data dari tahun-tahun sebelumnya telah memungkinkan Pondok Tinggal Hotel untuk mengubah pemasaran mereka. Ini termasuk mempromosikan paket kamar dan menu restoran serta mengatur anggaran untuk pemasaran di platform digital yang efektif. Meskipun riset pemasaran memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa masalah yang harus dihadapi. Ini termasuk ketidakpastian tren perjalanan wisatawan, perubahan ekonomi, dan kesulitan mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dibutuhkan metode riset yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi untuk meningkatkan ketepatan data, karena komponen ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Pondok Tinggal Hotel dapat terus meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan jumlah kunjungan tamu dengan menggunakan strategi pemasaran berbasis data yang lebih akurat dan peningkatan keterampilan SDM dalam analisis data untuk mengatasi tantangan riset dalam perhotelan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada
salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan dari Miss Kenyo ataupun dari teman-teman lainnya, bisa bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.